mengikuti pembelajaran? Ibu akan bertanya dulu, apakah sudah sarapan pagi hari ini? Sudah, Bu. Sudah semangat hari ini? Sudah, Bu. Nah, coba ketua kelasnya, coba pimpin temannya untuk berdoa. Ya, siap. Hormat kepada guru. Maaf berat juga berat kemarin mengajar sebelum belajar. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi yang saya sebut namanya, angkat tangannya ya. Coba dengarkan namanya. Andi Putri Dewi Cantika. Hadir, Bu. Elsa Alfikri. Hadir, Bu. Alif Jumsa. Hadir, Bu. Elsa Febrianti. Hadir, Bu. Muhammad Ferdi. Hadir, Bu. Nur Safira. Hadir, Bu. Rekia Trian. Hadir, Bu. Sahrul Ramadan. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Muhammad Asraf. Hadir, Bu. Syahruni. Hadir, Bu. Nur Maya. Hadir, Bu. Andi Sri Kaca. Hadir, Bu. Putra Risaidam. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya berdiri dulu nak. Semuanya berdiri. Jadi kita biasakan untuk melakukan lagu profil pelajar Pancasila. Coba 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan kembali duduk di tempatnya. Nah, sekarang apa sudah siap untuk belajar? Coba siapkan buku dan alat. Misalnya pulpen, bukunya dipersiapkannya bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Nah, sekarang yang kemarin pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sistem organ Sistem organ pencernaan pada hewan. hewan. Ada yang bisa sebut sistem pencernaan organ pada sapi? Ada yang bisa? Coba. Yang mulut. Siapa lagi yang bisa? Iya, coba. Kerongkongan, Iya. Siapa lagi yang bisa? lambung, Iya. Jadi itu termasuk sistem pencernaan pada hewan. Nah, sekarang kita belajar sistem pencernaan pada manusia. sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu satu, peserta didik peserta didik dapat menyusun organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik menyebutkan
Terus yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi pada manusia. Peserta didik yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara menjaga organ pencernaan pada manusia. Terus yang keempat, peserta didik dapat membuat poster organ pencernaan pada manusia. Nah, ada yang bisa sebutkan sistem organ pencernaan pada manusia? Ada yang bisa? Lampunya sudah menyala. Coba nak, perhatikan gambar di atas. Coba perhatikan. Ada gambar sistem apa itu di atas? Sistem pencernaan pada manusia. Ya. Mulai dari, coba. Ini gambar apa di sini? Mulut. Kemudian dari mulut terus ke kerongkongan. Dari kerongkongan terus ke mana lagi? Lambung. Kemudian usus. Ya, kemudian kemudian jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari ada mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Coba dari gambar di atasnya ada yang bisa menyebutkan apa fungsi dari mulut? Coba. Untuk mengunyah makanan. Ya, untuk mengunyah makanan. Coba ada yang bisa menyebutkan fungsi dari kerongkongan? Ya, coba nak. Mendorong makanan ke lambung. Ya, coba. Ya, sudah bagus. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa fungsi dari lambung? Ya, coba nak. Menghancurkan makanan yang kita makan. Ya, pintar. Nah, sekarang kita mengamati video. Ya, coba perhatikan di atasnya. Ini Apakah ada makanan sebuah favorit kamu nasi goreng, gambar bakso, atau video sate, tentang sistem pencernaan wah, manusia. Coba dengarkan bayangin Mina, yang aja tadi. langsung liar. Ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya, cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kemudian kamu kembali beraktivitas seperti bekerja dan berolahraga. Sedangkan itu, sebenarnya makanan yang kamu makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan makanan. Makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan besok harinya ketika buang air besar. Nah, kalian pasti berpikir, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diubah dengan bantuan gigi. Nah, fungsi dari gigi yaitu untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga yaitu gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Pasti kalian sering menelan air ludah kan? Apalagi makanan favorit ada di depan mata. Ya, ludah berfungsi untuk membasahi makanan. Kelenjar ludah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Akan mudah untuk ditelan. Lidah merupakan indera pengecap sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa
seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan dikemas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Di lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengolah makanan, yang kedua, menampung makanan dan minuman, yang ketiga, memilah zat berbahaya, dan yang keempat, menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Semua zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3 sampai 5 cm. Panjang usus kecil antara 6 sampai 8 meter. Wah, lebih panjang daripada tubuh kita atau setara jerapah. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu, juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada tubuh kita. Setelah dari usus besar, tibalah sisa-sisa makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Dan sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau kotoran. Nah, seperti halnya ketika kita membuang sampah di tempat sampah. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan cara makan makanan yang sehat. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Dan rajin menggosok gigi. Nah, itulah tadi proses sistem pencernaan manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Ada yang bisa menyebutkan tadi tentang sistem organ pencernaan pada manusia? Ada yang bisa? Coba disebutkan tadi itu. Yang kita lagi amati. Ya, coba urutkan pencernaannya nak. Bagaimana? Ya, coba aksa. Mulut. Ya, mulut. Kemudian mulut, dari mulut ke mana lagi? Kerongkong. Ya, kerongkong. Kerongkongan. Kemudian? Lambung. Ya, ke lambung. Kemudian? Ya, kemudian? Ya. Terus? Ke anus. Jadi, bagaimana sudah diamankan tadi? Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan bertanya dulu ya. Bagaimana jika salah satu organ pencernaan kita terganggu? Coba, siapa yang bisa? Coba. Ya, bisa sakit. Misalnya pencernaan kita terganggu, misalnya sakit perut. Siapa lagi yang bisa? Ibu. Ya, coba Masya. Diare, Bu. Ya, diare akan menyebabkan sakit perut. Terus, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan? Bagaimana caranya untuk menjaga organ pencernaan kita? Ya, coba salah. Makanan yang teratur, Bu. Ya, pola makan yang teratur. Siapa lagi ada yang masih bisa? Ya, coba kira. Makan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Siapa lagi yang bisa menyebutkan cara menjaga organ pencernaan? Mencuci tangan sebelum makan. Yang mencuci tangan sebelum
orange, dan ada kelompok merah. Jadi saya bagikan dulu KPD-nya, nak. Kemudian dikerja, berdiskusi dengan teman kelompoknya, ditulis namanya. Jadi itu yang kartu tadi, nah ditulis nama kelompoknya. Ke belakang siapa-siapa nama kelompoknya. Jadi kegiatan ini untuk mengajarkan LKPD ini ada dua kegiatan. Ada kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Untuk kegiatan pertama ini yaitu mengerjakan LKPD yang tentang cara urutan sistem pencernaan pada manusia, terus fungsi organ pencernaan pada manusia, dan cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Terus yang kegiatan kedua yaitu membuat poster. Jadi kegiatan ini dilakukan selama dua kali pertemuan. Nah, sekarang sebelum mengerjakan LKPD-nya, coba perhatikan petunjuknya. Nah, ada petunjuk. Coba dibaca baik-baik petunjuknya. Jadi petunjuk pekerjaannya itu berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian kedua, cermati dan analisislah bahan ajar yang ada dalam LKPD. Terus yang ketiga, tuliskan jawaban sesuai lembar kerja yang disediakan. Bagaimana, nak? Sudah dibaca? Sudah, nak? Ya, silahkan ditulis, diisi LKPD-nya, nak. Jadi berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, isi. Ya, tulis nama kelompoknya. Jadi tulisannya harus diperbaiki. Harus kerja kelompok. Diskusi dengan teman kelompoknya. Jadi yang pertama itu, coba yang pertama. Organ yang ya disebut itu organ apa namanya? Proses mencernanya itu mulai dari mulut, kemana lagi, terus kemana lagi. Proses itu sampai ke anus.
perencanaan untuk misalnya dari mulut ke mana, dari belum masuk ke sini. Harus kerjasama diskusi dengan teman kelompoknya.
Bagaimana nak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok berapa yang sudah selesai? Biru. Kelompok biru. Kemana kelompok orange dan kelompok merah? Sudah, Bu. Kasih waktu. Ya, diperbaiki tulisannya ya. Karena nanti itu naik presentasi pertemuan berikutnya. Jadi jangan asal menulis, yang bisa dibaca tulisannya. Sudah sampai halaman ke belakang itu? Yang kelompok biru? Tidak. Apa fungsi mulut, apa fungsi kerongkongan, apa fungsi lambung, kemudian apa fungsi usus halus, apa fungsi usus besar dan anus. Jadi dijelaskan di situ apa fungsinya. Kita lagi kembali, apa masih ada yang mau diperbaiki?
Bagaimana kalau kita SBG dulu karena saya lihat ini tidak semangat. Coba SBG tepuk semangat. 1, 2, 3 mulai. Tepuk semangat. Ya, jadi kalau belajar itu harus semangat. Ya, apa fungsi dari anus? Ditulis di buku apa fungsinya anus? Apa fungsi dari usus besar? Sudah Bu. Kalau sudah ditulis, bisa dibaca kembali. Sudah Bu. Baca yang kembali dulu, baca. Baca kembali. Kalau masih ada yang mau diperbaiki bisa diubah. Ini sudah ditulis apa fungsinya dari anus? Ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ini mulut, bagaimana? Kelompok merah sudah selesai? Kelompok oranye sudah selesai? Kelompok biru? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan kedua, yaitu membuat poster. Coba disiapkan dulu alat dan bahannya, nak. Coba disiapkan alat dan bahannya. Bagaimana, sudah siap? Coba disiapkan dulu alat dan bahannya. Bagaimana, sudah siap? Iya, Bu. Nah, sekarang mengamati dulu video gambar di atas. Bagaimana cara membuat poster? Hai, jumpa lagi di channel Datu Handmade. Tutorial kali ini kita
membuat poster tentang sistem pencernaan manusia. Langsung aja tutorialnya yuk. Dan tak lupa selalu aku ingatkan untuk dukung terus channelku dengan like, comment, and subscribe. Perhatikan kedua anak, perhatikan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya kemudian untuk cara membuatnya, di sini aku buat dulu judulnya ya, yaitu sistem pencernaan manusia. Lalu kita lanjut dengan menggambar organ-organ sistem pencernaan manusia itu sendiri. Setelah yakin dengan gambar yang kita buat, kemudian kita warnai setiap organ tersebut dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti.
tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang. Nah, bagaimana? Sudah dilihat tadi itu cara membuat sistem organ pencernaan pada manusia. Bagaimana? Sudah diperhatikan tadi? Sudah. Nah, sekarang ambil kertasnya, kemudian membuat poster. Besar ini di atasnya. Ya, sekarang bisa saya sekarang membuat poster. Tulis namanya di sini. Sistem pencernaan. Ya, harus tulis sebenarnya. Di atasnya. Jadi tugasnya sekarang itu membuat poster pencernaan pada manusia.
Jadi bisa ditempelnya misalnya yang nama penonton. Sampai sini malam. Sudah ditulis sama kawan-kawan sini. Mana kawan-kawan? Sudah. Membuat posternya. Kalau merah. Kasih tentara.
Lagi 5 menit. Jadi hari Senin kita menempel. Belum selesai. Nah, nanti pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan lagi ya. Nanti hari pertemuan selanjutnya. Ya, coba di pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan lagi. Ya, simpan belajarnya. Karena waktunya sudah selesai, jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semuanya bahan dan alat disimpan. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Simpan bahan dan alatnya. Simpan.
pertemuan berikutnya masih materi yang sama. Terus itu cara membuat posternya yang belum selesai dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu diselesaikan itu yang tadi. Kemudian ada presentasi. Jadi ada yang mau pilih dari satu kelompoknya. Terus mengerjakan soal evaluasi pada pertemuan berikutnya. Jadi masih materi yang sama. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, coba ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Nah, sebelum berdoa, ada yang bisa simpulkan dari materi dari pembelajaran yang tadi? Ada yang bisa simpulkan? Ada? Materi yang kita pelajari tadi, sistem pencernaan manusia. Dalam sistem pencernaan manusia itu terdiri dari ada kerongkongan, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, halus, dan ada anus. Kemudian proses pencernaan pada manusia yaitu mulai dari yang mana? Mulut. Mulai dari mulut, kemudian kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Apa lagi? Ya, kemudian ke kemudian anus. Terus bagaimana cara menjaga organ pencernaan tersebut? Bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Apa lagi? Yang pola makan yang teratur. Apa lagi? Iya, olahraga yang teratur. Apa lagi? Mencuci tangan sebelum makan. Iya, mencuci tangan sebelum makan. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran. Ada yang bisa menyebutkan fungsi dari mulut? Bangunnya makanan. Iya, coba kelompok merah. Bangunnya makanan berhalus. Iya. Ada yang bisa menyebutkan apa fungsi dari kerongkongan? Iya, coba kelompok. Makanan lambung. Iya. Ada yang bisa menyebutkan lagi fungsi dari lambung? Iya, coba sebutkan ya. Mencuci makanan dari makan. Iya. Jadi itu fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Nah, coba ketua kelasnya nak, pimpin temannya untuk berdoa. Ya, banyak-banyak belajar di rumah ya, nak. Ya, silahkan keluar.